Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mari kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bermajlis kembali. Terakhir momen Idul Adha, menjelang Idul Adha kita bahas masalah hewan kurban. Untuk malam hari ini kita akan kembali melanjutkan rangkaian tema Qasasul Anbiya sebelum kita masuk kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Qasasul Anbiya kita sampai di Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu nabi yang paling banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an. Dari sejak sebelum kelahiran beliau ya, bagaimana yang harusnya tidak sempat hidup tetapi malah hidup di istana Fir'aun ya, sampai dewasa, sampai kejadian yang tidak disengaja, yaitu peristiwa pembunuhan. Kemudian beliau lari dari Mesir, kematian ngebula di sana pada Nabi Syuaib, kemudian sampai beristri, berkeluarga, kembali lagi ke Mesir. Bagaimana beliau dakwah di Mesir dengan tantangan langsung berhadapan dengan raja, di samping dengan masyarakat Kipti dan juga Bani Israel itu sendiri. Banyak sekali bukti-bukti telah ditunjukkan, mereka tetap bangkang, tetap kafir, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa, Nabiullah dan Bani Israel. Kemudian binasalah Firaun dan bala tentaranya. Nah, itu masuk pada episode baru kehidupan Bani Israel di lembah namanya Tih. Sebelum Palestina, harusnya masuk Palestina, tetapi karena mereka tidak mau berperang sehingga mereka belum dimuliakan untuk menghuni Palestina. Ini di lembah namanya lembah Tih, yatihuna fil ard arba'ina sanah. Mereka ada di situ sampai 40 tahun lamanya. 40 tahun itu mereka dibina, ditarbiyah oleh Nabiullah Musa alaihissalam hingga Nabi Musa alaihissalam wafat. Nah, itu sekitar 40 tahun. Nah, ada apa saja kisah-kisah di situ? Banyak sekali. Bagaimana kisahnya dengan Samiri, itu sudah kita angkat. Bagaimana kisahnya dengan Nabi Khadir alaihissalam. Ya, kemudian nanti kisah-kisah beliau dengan Bani Israel sendiri. Ada penyembelihan Baqarah ya, kemudian ada 12 mata air ya. Kemudian nanti ada kisah, ini bukan gempa ya, kayak goyang-goyang. Ada kisah dengan namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Siapa Bal'am bin Ba'urah itu? Bal'am bin Ba'urah bukan umatnya Nabi Musa, tapi beliau adalah orang yang beriman sesamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau orang yang sangat soleh. Beliau mengenal Ismullahil A'zam. Idza du'iya ustujiba.
Siapa yang mengenal, yang tahu nama Allah yang agung, maka kalau dipakai untuk berdoa, maka doanya pasti diijabah. Nah, Bal'am bin Ba'urah adalah orang yang mustajabatud dakwah, orang yang setiap kali berdoa, doanya diijabah. Orang soleh, ya, orang soleh. Tapi bagaimana ujung daripada hayat beliau? Ya, tokoh agama, soleh, doanya sangat mustajab, jadi panutan, tetapi ternyata tidak sampai husnul khotimah. Ini pelajaran penting, bahwa kita menilai orang itu bukan saat ini, tapi kita menilai orang adalah bagaimana akhirnya nanti. Al-ibratu bil khawatim, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dinilai adalah ujungnya, yang menjadi patokan adalah akhirnya. Ini sekalian azanallahu wa yakum ajmain. Kisah beliau disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya aku mau, maka sekiranya kami mau, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kami angkat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Akan tetapi dia lebih condong kepada dunia, mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamannya seperti anjing. Nun sewu, diumpamakan seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Mau dihalau, mau dibiarkan, dia tetap menjulurkan lidahnya, tidak ada puas-puasnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itulah kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kisahkanlah qasas tersebut, mudah-mudahan mereka mau berpikir. Nah, ini ibrah bagi kita, kisah seorang Bal'am, seorang tokoh agama yang tadinya soleh tapi ujungnya su'ul khotimah. Jadi ceritanya, ketika umat Musa alaihissalam dengan Bani Israel ini, ya, Musa alaihissalam dengan Bani Israel datang ke wilayah tersebut, di situ sudah ada umat lain, ya, Bal'am dan kaumnya. Nah, kaumnya Bal'am itu merasa terancam atau tergeser, itu, ya, itu biasa, ya, hal yang tidak nyaman yang dirasakan oleh pendahulu ketika datang orang baru. Ya, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini itu. Padahal kalau sama-sama baik, kalau sama-sama tujuannya Allah, sama-sama akhirat, kan bisa kolaborasi malah gitu kan, bisa saling menguatkan. Nah, ini kita harusnya seperti itu. Ketika, ya, namanya hidup itu silih berganti, ketika kita sudah lama istilahnya berada di suatu tempat atau menguasai sebuah tempat, kemudian ada yang baru, nggak usah takut-takut. Yang penting kita lakukan adalah kebaikan. Kalau memang yang datang baik, kita sambut, kita kerjasama. Kalau yang datang ternyata membawa kejelekan, itu ladang dakwah kita. Bisa kita yang menang, bisa mereka yang menang, ya, kita yang kalah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini persoalannya kan kebaikan ketemu kebaikan sebenarnya. Bal'am orang baik, Nabiullah Musa orang baik. Nah, tapi kenapa kaumnya Bal'am merasa terancam? Ya berarti kaumnya Bal'am ini yang kurang baik. Nah, ketika merasa terancam, mereka meminta kepada Bal'am bin Ba'urah agar Allah menimpakan kebinasaan terhadap Bani Israel. Ini yang diminta oleh kaumnya. Bal'am bin Ba'urah tahu bahwa Musa adalah nabi. Dirinya tidak mungkin melawan seorang nabi. Siapa dia sehingga melawan seorang nabi? Tetapi kaumnya terus mendesak.
Dan dia pun terus bisa mengelak. Kaumnya tidak putus asa. Ketika Bal'am tidak bisa langsung memenuhi hajat mereka, maka mereka datang pada istrinya, itu lewat pintu perempuan ini. Dibujuklah sang istri itu, ditakut-takuti, ya nanti bisa kehilangan pengaruh, nanti kami nggak patuh lagi pada keluarga panjenengan dan lain-lain. Kami tidak lagi memberikan upeti misalnya. Ya. Akhirnya dari pintu istrinya itu Bal'am KO itu ya. Ini bahayanya perempuan. Perempuan itu lemah tapi mematikan itu kan. Hati-hati dengan perempuan. Kalau sudah mengeluarkan jurus cinta istilahnya, ya jurus asmara, wah ada. Ini dahsyatnya perempuan seperti itu. Betapa banyak tokoh-tokoh hebat dunia kandas kekuasaannya, hancur kekuasaannya karena seorang wanita. Ada Napoleon Bonaparte, ada Samson. Dulu ada istilah Samson atau apa. Nah, itu. Banyak kisah-kisah seperti itu. Ini termasuk Bal'am bin Ba'ur. Akhirnya lewat istrinya itu dia luluh. Dia pun menuruti apa yang dimaui oleh istrinya. Dia berangkat pergi ke sebuah dataran tinggi begitu, Tal. Kemudian meminta pada Allah agar Allah menurunkan bencana atau musibah ya kepada Bani Israel. Ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini selama ini kan doanya Bal'am itu mustajabah ya. Nah, kali ini diterima doanya, tetapi sasarannya yang berbeda. Jadi misalnya ya Allah turunkan hujan batu kepada umatnya Musa gitu. Diturunkan hujan batu, tapi bukan pada umatnya Musa, pada umatnya sendiri, pada kaumnya sendiri. Gitu. Ya doanya tembus tapi separuh ya. Jadi sasarannya yang dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan menambah, nah ini bagaimana kok malah kami yang mendapatkan bencana ini? Nah, setelah seperti itu seorang tokoh bayangkan gagal dalam sebuah misi kan malu banget gitu. Ini dia sudah kekeh tadinya. Terus sekarang akhirnya luluh, ya mau menuruti apa yang mereka maui, tapi gagal. Ya. Kira-kira dia berbalik ke belakang apa terus ke depan? Nah, biasanya kan pantang mundur, gengsi dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi. Ya, ketika apa yang dilakukan gagal, maka dia tidak ingin dianggap gagal oleh kaumnya. Dia putar cara dan dia orang pintar. Bal'am ini orang pintar. Dia tahu kelemahan Bani Israel. Ya. Maka dengan cara pertama tidak berhasil, cara yang kedua. Cara yang kedua apa? Bahwa Bani Israel lemah dalam menghadapi wanita. Dan sebenarnya bukan Bani Israel saja, semua orang ya. Laki-laki itu lemah kalau sudah berhadapan dengan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis hijau. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Ya, kita diminta untuk waspada. Jangan sampai kita terpedaya oleh dunia. Dulu para sahabat ya ketika miskin ya nggak ada momen dunia dalam pikiran mereka. Tapi ketika harta itu mulai datang ya, generasi pertama selamat, tidak cinta dunia. Tapi terus generasi berikutnya gimana? Akhirnya mereka KO di hadapan dunia itu. Bagaimana Islam akhirnya terpuruk? Ya karena kecintaan orang terhadap dunia dan kelalaian mereka dari berjuang, berjihad fi sabilillah. Itu wahan, itu penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Yang membuat umat Islam itu terhina di hadapan umat yang lain. Asobakumul wahan, kalian ditimpa penyakit wahan, penyakit lemah.
Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Udah paketan ini. Kalau orang udah cinta dunia, otomatis takut mati. Kalau takut mati, dia kehilangan identitas, kehilangan ideologi. Ideologinya apa? Perut. Ya. Yang penting perutnya isi. Yang penting selamat, ya, cari aman. Kayak gitu jadinya. Nggak ada lagi mental pejuang. Ya. Rata-rata cari aman. Ini kalau sudah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah dunia, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kepada dunia, takutlah kepada perempuan. Rasulullah melanjutkan, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama yang menjatuhkan Bani Israel adalah perempuan. Nah, hadis Nabi SAW itu berkaitan dengan kisah Bani Israel dengan Bal'am ini. Nah, Bal'am tahu bahwa kelemahan Bani Israel perempuan. Kalau mau kalian hancur mereka, caranya wanita-wanita kalian pilih yang cantik-cantik, ya. Berbaurlah dengan mereka, berdandan yang menarik, ya, pura-pura jualan lah apa, berbaur dengan mereka. Kalau ada yang mengajak mesum, layani, kayak gitu. Intinya seperti itu. Sehingga mulai kaumnya Bani Israil, kaumnya Bal'am itu yang perempuan-perempuan, ya, tentunya yang menarik-menarik itu, kemudian membaur dengan Bani Israil. Dan bangsawan-bangsawannya mereka itu ya jual mahal juga. Saya nggak mau kalau sama orang-orang biasa. Saya maunya sama tokoh-tokoh di Bani Israil juga gitu. Nah, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Seorang wanita dari kaumnya Bal'am kemudian bermain dengan seorang laki-laki di Bani Israil. Tokoh, salah satu tokoh di Bani Israil. Dan saat itu terjadi, maka saat itu pula tanpa menunggu-nunggu Allah turunkan azab kepada Bani Israil. Allah turunkan azab kepada Bani Israil berupa apa? Ta'un, wabah, penyakit namanya ta'un, ya. Ta'un ini ya awalnya seperti bisul, ya, benjol-benjol biasanya di lipatan-lipatan, ya. Kayak bisul itu, nanti terus banyak, panas, ya, sampai pembuluh darahnya pecah. Biasanya nggak sampai sehari orang udah nggak kuat karena cepat sekali perkembangannya. Ya, kalau kena malam misalnya, siangnya nanti bisa lewat. Ini ta'un. 70.000 dikatakan Bani Israil itu mati karena kasus tadi, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika bencana ini, musibah ini datang, kan introspeksi itu. Ini ada apa, ini ada apa. Nah, ketahuanlah ada kejadian seperti itu, maka dua orang yang menjadi sebab itu. Ada yang sangat marah, mengeksekusi keduanya, bahkan ada yang dikatakan ditombak keduanya itu, ya. Keduanya ditombak kemudian diarak, ya, dengan tombaknya itu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Intinya itu kurang lebih kejadian yang pernah dialami dalam sejarah Bani Israil. Dan itulah fitnah yang paling dahsyat yang bisa mematikan peradaban, yaitu fitnatun nisa. Maka kalau Islam betul-betul memposisikan perempuan biar tidak menjadi fitnah, bagaimana mereka diposisikan di rumah, waqarna fi buyutikunna, ya. Kalian wahai para wanita, kalau memang tidak ada hajat-hajat, tetaplah tinggal di dalam rumah, kayak gitu. Fala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj. Tabarruj itu menampakkan aurat di hadapan wanita, di hadapan laki-laki ajnabi. Ya. Campur dengan laki-laki ajnabi. Ajnabi itu laki-laki asing, bukan keluarganya, bukan mahramnya. Dengan mungkin suara yang menggoda, dengan tubuh yang terbuka, gitu, ya. Itu jahiliyah, disebut jahiliyatil ula.
Nah, kisah jahiliyah ula di antara tafsirannya adalah terjadi pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi di antara keturunan Adam ada yang tinggal di daratan, ya, di dataran. Kelihatannya itu adalah kaumnya Kan'an, ya, atau keturunannya Kan'an. Tadinya secara fitrah perempuan di rumah, ya. Tapi kemudian wanita-wanita mulai keluar. Karena apa? Jadi iblis dengan segala tipu dayanya, dia ingin membinasakan manusia, dia menyamar jadi budak. Iblis ini menyamar jadi budak, kemudian istilahnya dibayari, ya, ada majikannya dari kaumnya keturunan Adam tadi, ya. Kemudian dia itu membuat seruling, ya. Iblis ini membuat seruling, memainkan seruling dengan suaranya yang sangat indah itu kan. Ya, seruling itu kan mendayu-dayu itu, ya. Kalau pas kita lagi di sawah atau di ladang atau di hutan, ya, dengar suara itu kan kayak gimana gitu, ya. Itu dia sambil mengembala, sambil memainkan seruling. Akhirnya mulai datang, siapa sih ya, enak banget suaranya, datang. Sampai perempuan-perempuan datang keluar, sampai akhirnya kayak ditanggap gitu, ya. Sampai akhirnya kumpul, ada laki-laki, ada perempuan, berbaur di situ. Nah, itulah salah satu tafsir daripada tabarruj jahiliyatil ula. Mulai ada percampuran antara laki-laki dengan perempuan di tempat umum yang harusnya tidak terjadi, ya, kecuali di momen-momen yang tidak bisa dihindari, ya. Ada momen-momen yang tidak bisa dihindari, seperti kita ada musim haji, ya, umroh, karena tempatnya sama, waktunya sama, gitu kan, nggak bisa dihindari. Sholat id misalnya, ya, itu kan di lapangan dihadiri oleh laki-laki perempuan, itu momen-momen yang nggak bisa dihindari. Nah, di luar itu semestinya ada pemisahan. Kenapa? Karena mereka setiap kali keluar setan pasti menghiasinya, ya. Kita kalau sebagai laki-laki normal, ya, di jalan ada wanita, cenderung itu pengen lihat. Meskipun mereka tertutup auratnya, pakai pakaian yang syar'i, hijab yang syar'i, cenderung, oh, perempuan, cenderung pengen lihat, itulah laki-laki. Nah, kalau yang seperti ini tidak dibatasi, wah, ini bisa jor-joran, apa jadinya. Nah, itulah Islam, ya, indahnya Islam. Ikhwas kalian, azanallahu wa yakum ajmain. Nah, ini yang terjadi pada umat Musa alaihissalam, musibah, ya, karena tadi siapa yang ngasih bocoran, siapa yang membuka kelemahan? Bal'am, orang soleh yang doanya mustajabah, ya, tapi memberikan trik, ya, maksiat yang sangat luar biasa demi menghancurkan lawannya. Apa yang terjadi padanya? Ya, dia udah sejak saat itu udah, ya, tidak jadi lagi orang baik. Jadi apa? Lawan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ikhwas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Ini pelajaran tentu sangat mahal, bahwa tidak ada jaminan kita itu bisa berislam sampai akhir hayat kita. Makanya dalam sholat kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim, kan? Minta petunjuk. Kan sudah Islam, siratal mustaqim kan Islam. Saya sudah Islam, ngapain lagi minta doa-doa ihdinas siratal mustaqim? Ternyata tidak ada jaminan kita bisa berislam sampai akhir hayat kita. Jadi terus minta hidayah pada Allah, tidak boleh ujub dan tidak boleh sinis kepada mereka-mereka yang belum tunduk. Mereka-mereka yang belum tunduk, kita secara lahir harusnya malah kasihan, ya, kasihan, dia belum kenal Allah, belum kenal masjid. Ya, nanti kalau bisa dapat hidayah akhirnya ke masjid, kalau belum dia sudah mati duluan gimana? Kasihan kita. Tapi kalau lihat amalnya yang jelek, ya kita marah juga gitu, ya. Dia wadonan, dia maling, dia apa, ya kita harus marah juga dengan perbuatannya. Tapi secara personalnya kita harusnya malah prihatin. Apalagi kalau itu terjadi pada keluarga kita, sehingga yang lahir adalah
keseimbangan. Maksiatnya kita benci, orangnya kita kasihani, dan doa-doa terus terpanjat pada mereka. Ya Allah, berikan hidayah pada fulan, berikan hidayah pada fulan, berikan hidayah pada fulan, dan tambahkanlah hidayah padaku. Nah, terus seperti itu yang kita lakukan, dan semoga kita husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin. Selain Bal'am bin Ba'ura, ini juga terjadi pada kalangan sahabat bahkan ya. Ya kalau sudah begitu namanya bukan sahabat lagi. Tapi ada ya, bisa orang yang langsung bersama Nabi itu loh, dididik langsung oleh Nabi, lihat bagaimana Nabi, bahkan ikut berjuang bersama Nabi, ikut berjuang bersama Nabi, mendengar bagaimana Nabi meyakinkan gitu ya tentang akhirat dan lain-lain itu kan. Kok bisa-bisanya ada yang murtad juga? Ada. Ya ada, ini paling tidak sebagai pelajaran, sebagai hikmah ya, bahwa di kalangan sahabat saja ada yang seperti itu, apalagi di kalangan kita yang jauh dari masa Nabi SAW. Mungkin ada yang membayangkan kalau saya dulu ketemu Nabi itu ya gitu ya, jadi sahabat ya. Belum tentu kalau kita hidup pada zaman itu beriman kepada Nabi gitu. Belum tentu kan? Lah contohnya paman beliau sendiri, Abu Thalib, dia sangat paham, sangat tahu Nabi itu benar, Nabi itu baik, ajarannya adalah ajaran terbaik. Sampai mati belum masuk Islam. Abu Lahab, paman beliau yang sangat sayang pada Nabi, ternyata malah jadi musuh bebuyutan, musuh utama. Abu Jahal pun sangat paham bagaimana Nabi SAW, tetapi memilih untuk menjadi musuhnya. Jadi belum tentu kalau kita hidup di zaman Nabi kemudian kita bisa beriman seperti sahabat, belum tentu. Maka kita bersyukur hidup jauh dari Nabi tapi masih bisa beriman pada Nabi. Lain syakartum lazidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatannya. Kita syukur hidayah Allah, Allah akan tambah hidayah itu pada kita insyaallah. Nah ini di zaman Nabi ada beberapa ya, Rajal bin Unfuwah misalnya. Rajal bin Unfuwah ini pernah duduk-duduk dengan beberapa orang, belasan orang dengan Nabi. Di antaranya ada Abu Hurairah. Rasulullah saat itu bersabda, di antara kalian ada yang nanti gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Ini Rasulullah pernah mengatakan seperti itu pada majelis sahabat kecil ya, maksudnya kelompok kecil di kalangan sahabat. Di antara kalian nanti ada yang gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud di neraka jahanam. Ini sabda Nabi, pasti terjadi gitu. Abu Hurairah yang hadir saat itu kan sangat gelisah. Karena apa? Dia termasuk ada, maka potensi itu pun ada padanya ya, menjadi ahlun nar. Maka satu persatu beliau perhatikan itu, siapa saja yang ada itu, bulan ya. Kemudian satu persatu fulan meninggal. Abu Hurairah tahu fulan meninggal dalam keadaan muslim, fulan meninggal dalam keadaan muslim, fulan meninggal dalam keadaan muslim. Tinggal dua orang, Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuwah, antara aku dan dia. Ini di zamannya Abu Bakar, Rasulullah SAW baru saja meninggal itu ya. Di zamannya Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Beliau berkuasa 2 tahun. Nah di tahun pertama itu beliau sibuk untuk menyelesaikan distabilitas ya umat Islam yang saat itu baru saja ditinggal oleh Nabi SAW. Muncul gerakan mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Muncul gerakan murtadin, orang-orang pada murtad ya. Jadi hampir seluruh wilayah Islam itu ada yang murtad. Hanya ada 3 tempat yang zero murtadin itu, Madinah, Mekah, sama Taif ya, sama Taif. Nggak ada yang murtad itu. Selainnya ada saja yang murtad.
Nah, disitulah Abu Bakar sangat berperan mengembalikan stabilitas kaum muslimin yang mereka melawan, tidak mau bayar zakat, perangi ya. Apalagi yang murtad. Kemudian gerakan yang paling besar adalah yang dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu, ngaku-ngaku nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rajjal ini diutus untuk mendebat, mengalahkan Musailimah Al-Kadzab gitu. Malah dia kepincut dengan, tertarik dengan tawaran, dengan bujukan Musailimah, menjadi pengikutnya Musailimah, Rajjal bin Unfuah. Maka berarti legalah Abu Hurairah ya, berarti dialah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelas sahabat saja bisa seperti itu, tertipu oleh dunia. Ini sangat-sangat berbahaya dunia. Kemudian ada Ubaidillah bin Jahash. Itu awal-awal Islam malah. Saat Nabi SAW masih ada di Mekah, kemudian ada hijrah pertama ke Habasyah ya. Dia termasuk muhajirin yang pindah ke Habasyah. Nah, sayangnya dia itu pecandu Homer. Ya, pecandu Homer. Homer saat itu masih boleh, belum dilarang. Ya, pecandu Homer. Wallahu alam apa motifnya, barangkali untuk mendapatkan Homer harus menukar agamanya, sehingga saat ada di Habasyah justru dia yatanassar, dia masuk Nasrani gitu. Meninggalkan Islam. Itu ada kisah seperti itu. Ya. Tapi tidak banyak ya di kalangan orang yang tadinya beriman kemudian berbalik di zaman Nabi juga ada, tapi tidak banyak. Ya hifatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Ini betul-betul kita harus selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan ya. Petunjuk hidayah kita tetapkan dalam keimanan kita, dan bahwasannya orang itu mata ala man asya alaihi. Ya, secara umum begitu. Dia akan mati sebagaimana dia menjalani hidup sehari-harinya. Artinya apa? Kalau orang yang ikhlas betul-betul menjalani ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, ahlul masjid, ya insyaallah matinya seperti itu. Ya, tapi kalau dia hanya terlihat secara zahir orang soleh, hatinya jauh pada Allah Subhanahu wa taala, maka belum aman dia dari fitnah akhir hidupnya. Hadis Nabi SAW telah menyebutkan bagaimana orang yang jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu jengkal, tapi takdirnya adalah neraka, sehingga di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan maksiat, akhirnya neraka. Dan orang yang jarak antara diri dengan neraka ibarat tinggal satu jengkal, tapi takdirnya adalah ahlul jannah, dia hanya bertaubat ya menjadi ahlul jannah. Orang yang membunuh 99 orang sampai akhirnya genap 100, dia itu belum melakukan kebaikan yang berarti, dia baru sudah ada azam untuk baik, dia hijrah, dalam perjalanan hijrahnya itu mati, itu malaikat rahmat yang mengambil, surga tempatnya. Nah, sementara nanti ada orang-orang yang bagaimana perjuangannya kayak tadi Rajjal bin Unfuah, ternyata di akhir hidupnya Pak. Nah, ini rahasianya Pak. Apakah Allah zalim? Apakah Allah pilih kasih? Tidak. Karena apa kita menyangka zalim, menyangka pilih kasih? Karena kita hanya tahu secara zahirnya, ya. Nggak tahu secara batinnya. Allah tahu secara batinnya. Apakah selama ini orang itu betul-betul mencintai Allah atau tidak? Maka amalan batin ini sangat penting. Ya, amalan batin ini sangat penting. Ta'alluq kita, ketergantungan kita pada Allah, kecintaan kita pada Allah, mahabbah kita pada Allah, ini amalan hati jauh lebih penting daripada amalan-amalan lahir. Ikhwah sekalian, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini terkait dengan beberapa kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu menyelesaikan misinya ya, sebagai seorang rasul. 40 tahun beliau membimbing, mendidik, mentarbiyah Bani Israel, ada hasil.
generasi itu berubah dari generasi pecundang dulunya, penakut. Itu kan suruh masuk Palestina, asal mau berperang pasti menang, tapi mereka nggak berani. Karena apa? Mentalnya mental budak, Mas. Kan beratus-ratus tahun jadi budak di Kipti di Mesir. Mentalnya masih mental budak. Tapi setelah ditarbiyah mereka berubah. Lahir generasi baru, ya, generasi yang sangat tangguh. Nanti ada tokoh muda, murid kesayangan beliau, namanya Yusha ibn Nun. Itulah yang menemani beliau saat menemui Nabi Khadir. Itu Yusha bin Nun. Itulah pengganti Nabi Musa sepeninggal beliau. Bagaimana kisah meninggalnya beliau? Suatu hari beliau pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya sudah ada orang. Kemudian tiba-tiba orang tersebut mau mengatakan, aku mau mencabut nyawamu, kayak gitu. Ini Nabi Musa ya, kita bayangkan bahwa Nabi Musa itu kan orangnya galak gitu kan. Lalu sekali tonjok aja mati orang itu. Itu kan fawakazah, itu nonjok bukan kayak Mike Tyson, bukan, cuma ringan aja gitu. Itu aja langsung terkapar mati. Ini Nabi Musa. Tiba-tiba pulang ke rumahnya dia ada orang di situ tanpa permisi, tanpa apa, udah gitu minta, mengatakan mau nyabut nyawanya. Ya langsunglah Nabi, bayangkan bagaimana reaksi Nabi Musa. Langsung ditampar itu orang. Ditampar bagian pelipisnya, matanya buta. Ternyata itu bukan orang, itu malaikat. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari. Kalau orang-orang orientalis itu menjadikan kisah tersebut sebagai alat mereka untuk mengatakan ada hadis yang salah pada Sahih Bukhari. Masa malaikat bisa buta oleh Nabi itu? Ya kalau tiba-tiba ini malaikat, kemudian Nabi tahu ini malaikat, ya nggak mungkin terjadi seperti itu. Ini kan wujudnya orang gitu. Ya wajar kalau terjadi seperti tadi. Kemudian malaikat ini naik lagi kepada Allah, ya Allah, engkau utus aku untuk mencabut nyawa orang yang tidak mau mati. Belum mau mati. Sebenarnya karena salah komunikasi gitu kan. Nah terus akhirnya disuruh lagi untuk mengenalkan diri bahwa malaikat, bahwa saat inilah ajalmu tiba, ya, saya mendapat amanat untuk mencabut nyawamu. Nah gitu. Tapi kalau Anda mau masih hidup lagi bisa, kayak gitu. Semua nabi di akhir hayatnya itu dikasih pilihan. Semuanya. Mau mati sekarang atau nanti. Semuanya. Nabi Muhammad juga. Ketika jadwalnya mati, ya, malaikat datang ngasih pilihan, mau sekarang apa nanti gitu. Nabi milih apa? Bal rafiqul a'la. Ya. Aku memilih teman-teman yang ada di atas. Artinya apa? Meninggal, ya, meninggalkan dunia tapi nanti masih hidup di alam barzahnya bersama orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang mulia. Bal rafiqul a'la, ketemu dengan arwahnya para nabi gitu kan, orang-orang soleh, para syuhada, bisa jadi ya itu di alam barzahnya. Nah, Nabi Musa juga dikasih pilihan. Pilihannya apa? Tempelkan tanganmu ke lembu itu, maka setiap bulu yang tertutupi oleh tanganmu itu 1 tahun perpanjangan umurmu gitu. Jadi misalkan nempel begini, ya, kemudian yang ditempel itu ada berapa bulu itu? 1000, 2000, 5000, maka masing-masing itu 1 tahun. Berarti kalau kamu mau, kamu masih bisa hidup ribuan tahun lagi gitu. Sesuai dengan bulu yang tertutup tadi, itu kan ribuan lah jumlahnya. Terus Nabi Musa, kalau sudah begitu bisa pertambahan sampai ribuan tahun, terus apa? Ya mati gitu. Ya nanti mati juga. Ya kalau memang ujungnya mati, sekarang aja gitu. Beliau lebih memilih untuk dimatikan saat itu juga. Tapi beliau minta satu permintaan. Karena beliau sangat rindu dengan Palestina, tapi
beliau ditakdirkan tidak bisa masuk ke Palestina, maka matikanlah aku di tempat yang paling dekat dengan Palestina. Jadi perbatasan. Dan disitulah beliau dimatikan. Ya, jadi kalau ibarat orang melempar, ya, maka lempar dari situ jatuhnya sudah ke tanah Palestina gitu. Ini tempat meninggalnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau meninggal setelah menyelesaikan misinya sebagai Rasul ulul azmi, ya, Rasul yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita urut ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, ini 5 Rasul ulul azmi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, ya, sebagai tokoh Nabi yang ajarannya sampai sekarang masih ada. Ya, mereka yang mengaku Nasrani, Yahudi itu kan ngelingnya ke Nabi Musa alaihissalam. Ya, kitab Taurat, ya, Taurat. Ya. Kemudian bahkan Injil pun hubungannya dengan Taurat. Gitu. Nabi Isa pun belajar Taurat, mendakwahkan Taurat, di samping mendakwahkan Injil. Ini Nabi Musa alaihissalam. Setelah Rasulullah Musa alaihissalam meninggal, kemudian kepemimpinan berikutnya Bani Israel di bawah Yusha ibn Nun. Nah, Yusha ibn Nun seorang anak muda tadi dididik langsung oleh Musa alaihissalam, kemudian akhirnya beliau mendapat wahyu, ya, menjadi nabi yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Nggak ada kan Nabi Yusha ibn Nun, nggak ada kan? Ya. Nanti Musa ada, tapi Yusha nggak ada. Nah, ini termasuk nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Di zaman beliau akhirnya Bani Israel bisa menaklukkan Palestina. Perang. Loh, Palestina siapa yang menghuni? Palestina dihuni oleh orang-orang Kanaan, orang-orang musyrik, orang-orang pagan, penyembah berhala, ya, tidak mengenal Allah, ya, itu yang menghuni Palestina saat itu. Ya, nanti kalau kisah ada Tolut Jalut, yaitu Jalut itu termasuk nantinya adalah Jalut, orang-orang yang besar-besar. Akhirnya berperang Bani Israel melawan orang-orang Kanaan, ini penghuni Palestina. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Bani Israel. Perang seharian. Nah, sudah masuk waktu asar hari Jumat. Besoknya kalau maghrib masuk hari Sabtu, dan hari Sabtu itu mereka nggak boleh melakukan aktivitas kecuali ibadah. Ini orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang ahli kitab ini, kalau hari Sabtu, Yaumus Sabat itu hari fokus untuk ibadah, nggak boleh ngapa-ngapa. Cari nafkah nggak boleh, ya, perang apalagi. Nah, ini sementara waktu sudah asar, ya, waktu asar itu, peperangan masih jauh dari selesai. Kalau nggak selesai saat ini, berarti masuk hari Sabtu, kita nggak boleh perang. Maka Nabi Yusha ibn Nun memohon kepada Allah agar matahari ditahan sampai perang usai. Ini kisah matahari berhenti itu, dan kisahnya sahih. Nah, kalau matahari berhenti kan pasti ada pengaruhnya terhadap dunia ini, ya, alam ini. Nah, mungkin saya pengen sebenarnya ada peneliti yang meneliti bahwa ada kurun tertentu matahari itu berhenti, ya, di zaman Yusha bin Nun, karena riwayatnya sahih gitu. Apa yang terjadi saat itu? Intinya matahari itu berhenti, ya, sampai peperangan itu usai dimenangkan oleh Bani Israel. Ini luar biasa. Ini doa yang luar biasa. Ini termasuk mukjizatnya Yusha bin Nun. Akhirnya perang selesai, mereka kalah orang-orang Kanaan, Bani Israel menang, berhasil masuk ke kota Palestina. Nah, setelah perang usai, mereka disuruh untuk mengumpulkan ghanimah, ya, rampasan perang. Jadi di umat terdahulu itu rampasan perang nggak boleh dimakan, nggak boleh dibawa pulang.
Kalau di umat Muhammad SAW itu kan harta rampasan perang halalan thayyiban gitu ya. Bahkan itu termasuk salah satu hasil nafkah, hasil rizki, hasil harta yang paling baik itu adalah ghanimah. Ini di umat Nabi. Kalau terdahulu enggak boleh. Jadi harus dikumpulkan. Nanti diserahkan pada Allah, nanti akan ada api dari atas ya, dari langit menyambar, terbakar, hilang udah. Itu tanda bahwa perangnya sah, perangnya tidak ada yang hulul, ya semuanya halal. Gitu. Nah ini kisahnya sudah dikumpulkan semua, sudah diserahkan, tapi didiamkan saja, nggak ada api yang menyambar. Maka Yusha bin Nun ngasih peringatan keras, pasti ada yang macam-macam ini, pasti ada yang menyembunyikan. Nah, harus jujur, harus ngaku. Kalau tidak kita semua celaka. Maka mbuh malu mbuh apa, mau nggak mau akhirnya yang nakal itu ngaku juga gitu ya. Ternyata ada emas yang ukurannya itu sebesar kepala sapi. Coba emas sebesar kepala sapi berapa kilogram? Ya puluhan kilo itu kan. Gimana nggak tergoda, gimana nggak tergiur? Itu disembunyikan, itu nggak dilaporkan, nggak dikumpulkan. Ujar-ujarnya ngomong po itu kan. Itu ketahuan. Akhirnya dia pun mengaku, kemudian diserahkan. Setelah itu baru ada api yang menyambar. Nah, inilah kembalinya Bani Israel ke tanah Palestina setelah mereka meninggalkannya. Ya, beratus-ratus tahun. Kan begini, Nabi Adam dari Irak ke mana? Ke Palestina. Sempat main ke Mesir, nanti ke Palestina lagi, terus punya anak dari Hajar dengan Ismail dipindah ke Mekah ya, 10 tahun kurang lebih kemudian punya anak dari istri pertama yaitu Ishak ya, dari Sarah. Kemudian Ishak ini berarti lahir di Palestina persis ya. Kalau bapaknya yaitu Ibrahim lahirnya di Irak. Nah Ishak ini kemudian melahirkan anak dua, Yakub dengan Is. Ya, Yakub jadi nabi, Is tidak. Karena doanya harusnya untuk Is tapi salah untuk Yakub. Tapi Is juga melahirkan nabi, seperti Nabi Ayub itu Nabi Ilyas katanya itu keturunan daripada Is gitu. Tapi yang paling banyak adalah keturunan Yakub. Nah, Yakub ada di Mesir. Dia lahir di Mesir, di Palestina. Tapi sampai menjelang pernikahan atau sebelum menikah itu dia pindah ke daerah Haran, Irak, perbatasan dengan Syam. Kemudian punya anak di sana, kemudian baru balik lagi ke Palestina. Setelah di Palestina, kemudian pergi ke Mesir, kemudian jadi budak di Mesir. Nah, sekaranglah bisa mereka kembali ke Palestina. Itu rangkaian ceritanya ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Ada kesalahan maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.